Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang memberikan selalu kebaikan kepada kita, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Menjadikan apapun yang kita dapatkan itu adalah rahmat berkah karunia darinya dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Ikhwah, kita lanjutkan pembahasan surat Al-Fil, surat yang ke-105. Cerita di balik surat ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, maka saya nggak akan detail memang membahas tentang cerita dalam surat Al-Fil ini. Cerita tentang tentara Abrahah ini. Tahun ini adalah tahun kelahirannya Rasulullah SAW. Tapi kita akan hanya mengambil ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran atau tadabbur, apa yang bisa kita dapatkan pelajaran dari kandungan surat Al-Fil ini. Kita lanjutkan di ayat yang ketiga. Wa arsala 'alaihim thayran ababil, dan Allah mengutus atas tentara gajah bergajah tadi, thayran ababil, burung ababil. Ikhwah, kalau dilihat sekilas nggak akan seimbang kan ya, gajah melawan burung. Mau burung sebesar apapun nggak akan bisa melawan yang namanya gajah. Yang kecuali mungkin kalau burung Garuda yang menjadi simbol negara kita, ya kalau memang itu ada yang mungkin besar seperti gajah, bisa lah gitu. Tapi nggak ada lah yang burung sebesar itu atau sebesar gajah. Setengahnya gajah pun nggak ada burung yang sebesar, jangankan segede gajah, jadi setengahnya aja nggak ada. Sepertiganya gajah aja nggak ada, apalagi nih gajah Yaman saat itu, gajah yang sangat besar, bukan anak gajah ya, atau bukan gajah seperti di Indonesia, ini benar-benar gajah yang benar-benar besar. Apalagi yang diceritakan menjadi pimpinan gajah itu yang namanya Mahmud, itu besar sekali gajahnya, itu sangat benar-benar sangat besar. Hingga nggak seimbang lah kalau burung melawan gajah, pasti akan kalah ya. Pasti akan kalah burung tadi itu. Mau mantap di mana ya, namanya kulit gajah setebel itu nggak akan berasa buat gajah. Tapi emang Allah memperlakukan sesuatu tadi karena ya di luar logika kita, di luar nalar kita. Kadang memang Allah pengen memperlihatkan benar-benar kekuasaannya kepada kita. Sehebat apapun kita nggak akan bisa berkutik di hadapan Allah. Seperti sombongnya kaum 'Ad dan kaum Samud itu kan ya. Allah hancurkan dengan sebentar sekali mereka itu. Mereka merasa diri mereka punya kekuatan, man asyaddu minna quwwah, kata mereka dalam surat Ad-Dukhan itu, surat Al-Fusilat itu ceritakan. Mereka sampai mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kami. Padahal katanya Allah awalam yaraw anna Allah alladzi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka yang jauh lebih hebat kekuatannya, nggak ada apa-apanya kekuatan mereka itu dibandingkan kekuatan Allah. Jangankan seujung kuku, sebutir debu pun nggak nyampe kalau dibandingkan kekuatan kita dengan kekuatan Allah. Mau sebesar apapun tunggangan kita, mau sehebat apapun alat perang kita, kalau Allah menghancurkan nggak akan ada yang bisa menolong. Semuanya tergantung Allah saja. Yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhzulukum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Ketika Allah nolong kita, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Tapi ketika Allah mengalahkan atau tidak mau nolong kita, maka siapa lagi yang bisa nolong kita? Makanya kita harapkan hanya pertolongan Allah saja. Jangan sekalipun kita terbayang ketika ada masalah orang lain.
Kita pengen istri kita, orang tua kita, saudara kita yang nolong kita, atau kita berharap pada kekuatan diri kita sendiri. Jangan. Berharaplah hanya kepada Allah dalam memecahkan semua permasalahan kita. Nah, bisa jadi nanti Allah memberikan jalan yang tidak mungkin menurut akal, nalar, logika kita. Seperti kasus Ashabul Fil ini. Allah ngasih pertolongan dari jalan yang benar-benar nggak masuk akal. Penduduk Mekah nggak ada kepikiran sedikit pun mereka akan adanya burung yang begitu banyaknya melemparkan hijaratan min sijil. Nggak ada sama sekali terbayang seperti itu. Tapi inilah jalan pertolongan Allah. Maka ini salah satu dari begitu kuatnya keyakinan dari Abdul Muthalib kan ya, kakek Rasulullah SAW. Ketika tentara bergajah ini datang, Abraha datang, hampir masuk Mekah. Abraha kemudian merampas unta penduduk Mekah, termasuk di dalamnya ada untanya Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib datang ke kemahnya Abraha, ketemu dengan Abraha, yang katanya Abraha dia melihat penampilan Abdul Muthalib itu begitu berwibawanya. Dia sangat terkesan, dia sangat terkesima melihat wibawanya Abdul Muthalib, hingga yang awalnya dia duduk di singgasana, dia sampai turun ke bawah untuk menghormati datangnya Abdul Muthalib ini. Tapi setelah ngobrol dengan Abdul Muthalib, dia kemudian merasa Abdul Muthalib ini bukan apa-apa. Karena katanya Abdul Muthalib, dia hanya minta untanya saja. 200 ekor untanya yang dirampas oleh Abraha itu saja yang dimintanya. Apakah hanya itu, katanya Abraha? Iya. Sedangkan aku akan menghancurkan Ka'bah, rumah Tuhanmu yang sangat engkau agungkan itu. Lalu katanya Abdul Muthalib, unta itu milikku, sementara Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan ngurusin, yang akan menjaganya, yang akan mengamankannya. Oh, ini luar biasa sekali keyakinan Abdul Muthalib dengan Allah saja. Unta milik dia, katanya Abdul Muthalib, maka dia yang ngurus untanya, sementara Ka'bah itu milik Allah, Allah yang akan menjaganya. Maka diberikan sama Abraha, untanya Abdul Muthalib tadi itu. Dari keyakinan seperti inilah akan datang pertolongan kepada kita. Kalau kita nih merasa ada masalah, kemudian kita merasa kita akan mampu menyelesaikan masalah kita, karena kita pintar, karena kita cerdas, karena kita udah berpengalaman, karena kita punya banyak relasi, karena kita punya banyak harta, karena kita udah punya banyak ilmu, kemudian kita merasa bisa menyelesaikannya sendiri. Inilah awal dari kehancuran kita. Kalau kita merasa bisa seperti Abraha ini, dia merasa kuat, dia merasa mampu, dia merasa nggak akan ada yang bisa mengalahkannya, maka alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kalau kita merasa semuanya kita bisa, maka Allah nggak akan membantu kita. Ini kita mengamalkan kan setiap pagi sore doa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata aini. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan, perbaikilah seluruh kondisiku dan jangan jadikan aku bersandar kepada diriku sendiri walaupun hanya 1 detik. Jangan 1 detik saja nggak boleh kita bersandar kepada diri kita. Sekejap saja kita nggak boleh. Harus selalu bersandar kepada Allah, hingga bisa jadi kemudian setiap masalah yang kita hadapi, setiap apapun yang ingin kita dapatkan, cita-citakan, karena kita bersandar kepada Allah, datang pertolongan Allah dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seperti kasus penduduk Mekah ini yang tiba-tiba Allah mendatangkan tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ternyata burung tadi bukan ngelawan langsung gajah-gajah tadi kan ya. Kalau 1 lawan 1 dengan gajah nggak akan mungkin menang burung. Ternyata mereka membawa hijaratan min sijil, batu dari sijil.
Nah, kalau di terjemah Quran kita diartikan tanah liat yang dibakar. Nah, batu-batu ini juga yang menghancurkan kaum Lut kan ya. Alaihim hijaratan min sijil atau sijilin mamdud, katanya Allah, yang menghancurkan kaum Lut. Batu yang sangat panas. Yang dalam riwayat itu yang sampai ketika terkena batu itu orang, bahkan gajah sekalipun langsung rontok. Yang seperti Allah gambarkan di ayat yang kelima, faja'alahu ka'asfim ma'kul. Maka Allah jadikan mereka seperti daun dimakan ulat. Sedikit-sedikit berkurang anggota tubuhnya, sedikit-sedikit hancur tubuhnya itu hingga habis. Daun dimakan ulat kan ya, ulat nggak ada kayak kita makan makanan itu kan langsung habis cepat gitu, nggak pelan-pelan habisnya, berkurang sedikit. Mungkin kalau kena kepalanya sedikit habis, nanti ke badannya gitu habis. Saking mungkin ini apakah virus atau apakah ini Allah a'lam. Yang jelas dengan batu yang begitu panas ini membakar, menghancurkan pasukan ini hingga nggak ada yang tersisa. Ada yang lepas sekalipun dalam riwayatnya, tetap kemudian dia terkena batu dari hijaratan min sijil ini. Begitu sangat tidak terduga pertolongan Allah. Penduduk Mekah, mereka yang saat itu semuanya sudah keluar dari Mekah, mereka mengungsi ke bukit-bukit, ke gunung-gunung yang ada di sekitar Mekah. Mereka nggak berani melawan pasukan Abraha yang begitu banyak, yang begitu kuatnya dengan membawa gajah ini. Abraha sudah berencana akan mengikat Ka'bah dengan tali kuat, dengan tali tambang, kemudian diikatkan tali tadi dengan peluru gajah, kemudian ditarik oleh gajah, nanti Ka'bah hingga jadi hancur. Hingga penduduk Makkah semuanya sudah mengungsi. Mereka berada di pegunungan, di perbukitan sekitar Makkah. Mereka memperhatikan apa yang terjadi. Nah, ketika pasukan Abraha ini hampir masuk ke Mekah dan dihancurkan Allah di luar batas tanah haram, mereka kaget sekali. Mereka bersyukur. Mereka benar-benar yakini sebetulnya kekuasaan Allah. Nah, tapi tadi mereka walaupun meyakini kekuasaan Allah, tapi mereka syirik ya. Mereka berharap menyembah Allah dengan berbagai macam sekutu yang mereka perbuat, dengan berbagai macam sekutu yang mereka bikin. Mereka bikin patung-patung tapi tetap. Tapi walaupun mereka tenang memang menyembah Allah, tapi dengan kemusyrikannya. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Dua pesan yang ingin saya sampaikan di dalam surat Al-Fil ini. Yang pertama, selalu berharap kepada Allah. Yang kedua, jangan sampai ada kesombongan merayap menghinggapi hati kita. Hadani ya Allah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.